Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi di Ansor Podcast bersama saya. Sore ini Ansor Podcast kedatangan tamu spesial, seorang perempuan muda yang energik. Kita kedatangan Mbak Sarah Monica. Ya, betul ya Mbak? Sarah Monica. Betul, Sarah Betul. Monica. Mbak Sarah Monica ini anak muda yang sudah lumayan malang melintang di dunia, di giat-giat kebudayaan dan kesusastraan di Indonesia. Lumayan malang melintang lah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan dia, yang tentunya kita akan mau mendengarkan banyak cerita dari dia lah, tentang situasi kebudayaan dan perkembangannya di negara kita saat ini. Karya-karya sastra, pelaku-pelaku sastra, bagaimana keadaan dan lain sebagainya itu kita akan serahkan ke dia, ke Mbak Monica untuk menceritakan banyak hal. Kita mau mendengar itu. Oke sahabat-sahabat, kita selamat datang Mbak Monica. Halo. Mbak Sarah apa Mbak Monica sih? Sarah aja. Sarah aja ya. Oke. Jadi biasanya kita itu pertama itu dari tamu yang kita undang itu kita mau mengetahui nih latar belakangnya seperti apa. Lahir di mana, latar belakang pendidikannya dari mana, sampai sekarang itu di mana. Jadi hal-hal yang mewarnai proses sampai dengan hari ini tuh kita pengen dengar cerita tuh. Karena biasanya orang itu dia tumbuh hari ini dari proses-proses yang penting tadi yang nggak sempat kebaca atau terlihat oleh banyak orang. Nah itu yang pengen kita dengarkan. Monggo Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya Sama-sama. Bang Iben dari Siap. podcast Ansor. Saya merasa sangat terhormat bisa diundang di dalam kegiatan podcast kali ini dan temanya juga menarik. Oke. Saya pikir itu nilai yang penting ya sebuah Penting. proses. Makanya tadi Bang Iben juga mau menggali di soal itu. Jadi kalau dilihat latar belakang saya ini asli orang Jakarta, Mas. Asli orang Jakarta, oke. Jadi Asli orang Jakarta. ya leluhur saya yang punya tanah di Oke, sini ya. oke, Kurang oke, lebih oke, kayak oke, gitu. oke. Ya saya Anak metropolis lah. sangat Sangat jadi saya lahir dari keluarga Betawi. Oke. Orang tua saya asli Betawi. Kalau tahu Senayan Park yang sekarang, dulu itu tanah nenek saya. Tapi kemudian keluarga kami pindah ke belakang Bentara Budaya, Jakarta, Kompas Oke. di sana. Jadi keluarga besar saya di sana. Cuman kemudian kami pindah ke Bogor sampai sekarang karena pengen punya rumah yang ada pekarangan yang kurang Ada lebih seperti pekarangannya, itu. ada halamannya. Iya, itu cita-cita Iya. orang tua saya. Makanya sekarang saya tinggal di Bogor. Oh berarti sekarang stay-nya di Bogor ya Mbak? Bogor. Oke. Tapi keluarga besar masih Masih di Jakarta, Palmerah, di Palmerah, sebagian oke. besar. Nah, untuk SD saya otomatis di Jakarta, SMP saya di Bogor, SMA saya di Depok. Itu sekolah swasta dan S1 S2 saya juga di Depok di Universitas Indonesia. Oh di UI, oke. Ya, saya mengambil studi antropologi di sana. Antropologi. Oh berarti kita cocok dong ngomongin kebudayaan, ngomongin tumbuh kembangnya proses kesenian dan Iya. sastra di Indonesia itu cocok lah. Kebetulan itu inline ya dengan Oke. aktivitas, dengan concern dan juga interest saya di sana. Oke. Jadi saya pikir saling mendukung lah antara keilmuan dan juga Bukan hobi ya? Oh itu hobi. Hobi Itu juga. hobi, itu passion saya. Passion banget. Dan oke. saya mengenal itu adalah bakat saya juga. Oh gitu. bakat juga. Jadi saya sangat fokus dalam Oke. mengembangkan passion saya itu. Jadi kebetulan karena saya ambil antropologi, sebenarnya ini bukan kebetulan juga. Di SMA saya itu udah ada antropologi. Biasanya oke. sebagian besar SMA menggabungkan antropologi dengan sosiologi. Mm-mm, Kebetulan iya. sekolah saya salah satu sekolah swasta di Depok itu masih ada antropologi dan Oh saya, dia membedakan itu ya antara Betul. antropologi dan sosiologi. Jadi antropologi itu masuknya ke bahasa. Oh masuknya kelas ke bahasa. bahasa. Oke. Di kelas bahasa dan saya ambil antropologi itu saya pikir ini kok menarik ya meskipun gurunya tidak menarik saat itu cara Oke. mengajarnya tidak menarik tapi secara keilmuan itu menarik karena kami diajarkan bagaimana mengenal dan juga memahami keanekaragaman dari manusia.
yang kemudian dengan daya kreatifnya bisa menciptakan nilai-nilai baru dan juga kesepakatan dalam hidup bersama yang kemudian membentuk sebuah kebudayaan kan. Membentuk sebuah kebudayaan, betul. Dan disitulah antropologi, ilmu antropologi itu dipakai. Oke. Jadi dengan kesadaran juga saya memilih antropologi di S1 saya, pilihannya dengan hubungan internasional waktu itu. Tapi saya beruntung karena masuknya antropologi karena ternyata lebih menarik. Oke. Dan akhirnya juga mengantarkan saya sampai ke jalan sekarang. Oke. Dan di waktu di perkuliahan sebenarnya kalau menulis saya itu udah hobi dari kecil. Jadi memang sudah hobi menulis dari kecil. Saya gila baca. Jadi sejak mulai bisa baca itu saya baca apapun yang ada di rumah saya. Dan kebetulan karena rumah dulu kan dekat dengan Bentara Budaya Jakarta, mereka bikin perpustakaan umum. Itu kalau saya sudah bosan dengan buku-buku perpustakaan di sekolah. Di SD saya akan ke Bentara Budaya itu. Untuk baca di sana. Untuk baca di sana sepulang sekolah atau kadang kalau weekend orang tua saya suka ajak ke toko buku dan kita beli buku-buku baru. Seperti itu. Mungkin karena kegilaan saya membaca, jadi saya punya banyak perspektif yang tidak dimiliki anak-anak seusia saya waktu itu, waktu SD. Dan itu sebenarnya bikin penuh pikiran juga ya. Nah, gimana cara rilisnya? Itu saya harus dengan menulis. Menumpahkannya itu dengan cara menulis. Jadi saya mengekspresikan apa yang ada di dalam kepala saya atau apa yang ada di hati saya itu dengan menulis. Jadi itu rilis banget untuk. Itu dari kelas berapa? Dari sekitar kelas 4. Kelas 4 SD? Ya, kelas 4 SD. Meskipun ya jelas tulisan-tulisannya hanya untuk konsumsi Iya. Ketika ya tulisan kelas 4 SD ya tulisan anak zaman segitulah. Gitu. Tapi saya sudah punya kebiasaan itu. Oke, betul. Dan di samping tadi saya agak ketawa juga ketika Bang Iben bilang saya energik. Tapi emang itu mungkin itu term yang tepat juga untuk membaca saya karena sejak kecil itu saya orangnya bosenan banget kan ya. Jadi kalau saya udah bosen nih misalnya main dengan teman atau dengan mainan-mainan saya akan menulis, saya akan membaca atau saya menggambar. Jadi selalu ada aktivitas yang saya lakukan karena kalau enggak bisa gemerungsung sendiri gitu. Saya mau nanya itu kebiasaan yang muncul sendiri atau memang ada sebuah lingkungan keluarga yang kamu melihat situasi itu ada di lingkungan keluarga? Tidak ada sama sekali. Nggak ada? Di keluarga saya yang gila baca itu hanya saya. Yang punya darah seni hanya saya. Saya nggak tahu, orang tua saya tidak pernah misalnya mengajarkan kamu harus baca ini, kamu harus ikut les menggambar apa segala, enggak. Jadi saya memang otodidak semua. Bahkan kakak-kakak saya mereka akademik saja gitu. Gitu. Jadi hanya saya sendirian yang tapi punya, kok bisa ya? Dari itu. Saya nggak tahu. Ada kan segala sesuatu itu dia terjadi, ada sesuatu di luar itu yang mempengaruhi. Ya nggak sih? Kebiasaannya itu kan begitu. Kita melihat banyak peristiwa itu kan atau banyak fenomena, ada faktor eksternal yang mempengaruhi itu. Ini saya punya filosofi sendiri soal. Punya filosofi sendiri. Oke. Jadi setiap manusia itu dilahirkan sebagai seniman sebenarnya. Keren. Dia pasti setiap manusia punya bakat menjadi seorang seniman. Cuman bagaimana bakat itu bisa dieksplorasi sendiri, kemudian disupport oleh lingkungan dan ditumbuh kembangkan oleh lingkungan, itu yang menentukan dia besarnya seperti apa. Berarti keluarga itu nggak punya bakat itu atau lingkungan nggak begitu, tapi supportnya itu yang. Lingkungan secara support system itu saya temukan justru ketika kuliah. Kuliah. Jadi kita wajar dong ya, waktu SD pasti kan eksplorasi seninya banyak sekali. Saya sering memajang karya-karya saya sendiri di kamar saya, di dinding-dinding rumah gitu untuk lukisan dan gambar saya. Tapi kemudian ketika memasuki sekolah menengah pasti kan kita ke friendship ya, lebih ke geng, punya apalagi anak-anak Jakarta nggak mungkin kalau nggak punya geng-geng itu kan, pergaulan. ABG, betul. Jadi kita melupakan sama sekali untuk bakat-bakat itu. Dan alhamdulillahnya ketika saya masuk antropologi, saya kenalan
dengan orang-orang yang juga mereka punya passion di sana. Punya passion yang sama. Mereka, jadi saya juga merasa terpacu. Oh, saya balik lagi nih ke bakat saya yang awal, dan saya mau mengembangkan itu secara serius. Saya mulai mempublikasikan karya-karya saya. Karena ada support system yang juga membantu. Berarti memang lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang ya? Betul. SMP karena lingkungannya seperti itu akhirnya agak ngejauh tuh. Betul. SMA juga begitu, setelah di kuliah dapat orang-orang dengan passion yang sama, akhirnya kembali lagi tuh. Iya. Gitu. Hal yang paling mengecewakan buat saya ketika saya pindah ke Bogor dan sekolah di sana, tidak ada perpustakaan di sekolah saya. Oke. Di SMA saya juga tidak ada perpustakaan, dan saya juga harus mencari pemuasan intelektual saya dengan mendatangi perpus daerah waktu itu. Jadi kebetulan di Tangerang, di wilayah Serpong itu ada perpustakaan daerah, tapi bukunya sangat sedikit, malah kemudian pada akhirnya saya menyumbangkan sebagian buku saya untuk perpustakaan tersebut. Donasi. Iya, saya mendonasikannya. Tapi ya itu memang saya juga percaya bahwa support system dari lingkungan yang tepat, dari keluarga yang tepat itu penting banget untuk membentuk kita secara pribadi. Dan saya bersyukur saya punya keluarga yang sangat mendukung apapun yang menjadi kesukaan saya, apapun yang menjadi concern saya. Gitu. Mereka tahu bahwa saya orangnya nggak bisa diatur, gitu. Tapi saya selalu melakukan hal-hal terbaik buat diri saya. Gitu. Jadi mereka memberikan kebebasan, memberikan ruang sebanyak-banyak. Justru kalau orang dikekang malah dia memberontak dan ke arahnya justru negatif. Betul. Jadi mendingan dikasih ruang kebebasan agar bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif, dan pada akhirnya juga membanggakan keluarga. Dan orang pasti kalau dikasih ruang ke hal-hal yang positif, dia akan membuat batasan-batasan itu sendiri. Dia akan membatasi dirinya sendiri untuk hal-hal yang negatif. Kalau orang kebanyakan diatur, justru dia malah memberontak, ya kan? Dia ingin mencari sesuatu yang dilarang nih. Apa sih mereka larang apa kayak gitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Kalau Mbak Sarah ini, kalau di kesusastraan itu lebih fokusnya itu kemana sih? Oh, saya tuh eksplorasi banyak. Jadi saya suka puisi, saya menulis puisi. Saya juga menulis cerpen dan esai. Cerpen juga, esai juga. Tapi saya lebih ke puisi dan esai sebenarnya. Tapi basicnya itu puisi, esai itu kebudayaan semua, puisi kebudayaan atau coraknya bebas. Tema ya. Temanya. Saya temanya bebas. Tapi ini bukan pembacaan saya justru. Ketika saya mempublikasi karya-karya saya, akhirnya orang-orang yang kemudian menilai secara tema itu puisi-puisi saya lebih ke eksistensialisme. Jadi puisi yang lebih filosofis. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti pamannya Dian Sastro ya, Subagio Sastrowardoyo, itu karakter puisi-puisinya seperti itu. Dan pastinya model yang modernis kayak Hairil Anwar. Itu lebih ke sana. Lebih ke eksistensialis ya? Iya, jadi puisi saya itu adalah mempertanyakan kehidupan. Mempertanyakan kenapa sih manusia dilahirkan dan untuk apa dia hidup. Apakah itu bagian daripada pengaruh nilai-nilai antropologis yang dia bisa? Iya. Bisa, dan juga refleksi sendiri sih Mas. Jadi menulis itu bagi saya bukan sekedar pemikiran atau daya cipta gagasan, lebih bahwa ini adalah perenungan dari segala pengalaman yang kita alami. Dan di situ karakter agak dekat mic-nya aja. Dan di situ karakter puisi saya akhirnya terbentuk karena saya banyak perenungan atas pengalaman pribadi. Tidak semata-mata soal cinta ya. Tidak semata-mata soal cinta. Meskipun saya juga suka menulis puisi cinta. Oh, suka juga menulis puisi cinta? Iya, itu gampang buat merayu orang. Nggak bercanda. Ini menarik sahabat-sahabat. Jadi Mbak Sarah ini kan berproses dari lingkungan yang sama sekali tidak seperti dia yang saat ini. Jadi lingkungannya itu orang yang bukan basicnya seni, keluarganya itu bukan basic seni, bukan basic sastra lah. Tapi dia bisa tumbuh dari sana. Mereka hanya membangun support system ke dia,
akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia mau sesuai dengan passion, sesuai dengan kegemarannya dia. Jadi itu keren, itu bisa kita jadikan dia sebagai apa? Contoh, jadikan sebagai inspirasi untuk membentuk keluarga yang sahabat-sahabat punya di rumah. Jadi itu penting untuk cara mendidik lingkungan itu. Dia butuh orang-orang di dalam lingkungan itu, dia butuh support. Dia punya kemampuan masing-masing tapi dia butuh support, dia hanya butuh support. Jadi orang itu akan menjadi apa, kemampuan itu yang nanti akan membawa dia menjadi apa. Iya, iya, ini penting banget soalnya. Jadi dibebaskan aja karena setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing ya. Dia passionnya apa, dia bakatnya di mana, tinggal nanti kan diarahkan dan dia bisa menjadi seseorang dari sana. Tapi memang Mas, nah karena setiap anak terlahir sebagai seniman, kedewasaan itu mematikan daya seni seseorang. Sensibilitasnya, sensitivitasnya, curiosity-nya itu pada akhirnya ketika dewasa dia akan berhadapan dengan banyak hal yang membuat dia lebih pragmatis, lebih ya praktikal aja gitu dalam menjalani hidup. Misalnya ketika dihadapkan dengan kebutuhan mencari uang, misalnya orang ngapain menulis, nggak ada duitnya, ngapain jadi penyair, itu nggak akan bisa bikin kaya. Nggak akan, kecuali kalau misalnya di wilayah seni rupa mungkin bisa lebih beruntung ya kalau dia sukses dengan karya-karya lukisnya, itu lebih menghasilkan dibanding di wilayah sastra, ya kan? Jadi kemudian orang banyak meninggalkan cita-citanya, passionnya, itu karena dia berhadapan dengan tekanan-tekanan sosial yang ada, tekanan ekonomi, tekanan mungkin juga tekanan politik. Akhirnya kan orang berpikir secara lebih rasional apa yang bisa dilakukan untuk hidupnya kan. Nah, ini tidak salah juga, tapi menjadi sebuah fakta bahwa sulit menjadi seorang yang memperjuangkan passion. Betul. Apalagi di wilayah seni gitu. Karena pasarnya belum besar ya. Iya. Tidak. Model ketertarikan orang modern hari ini kan dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar itu. Iya, tidak profitable lah. Iya, tidak profitable. Betul banget. Tidak profitable. Tapi kan banyak tokoh-tokoh sastra yang menciptakan banyak karya itu sampai hari ini kan kita masih membaca mereka, seperti Pramoedya Anantatur. Yang masih hidup salah satunya juga Gunawan Muhammad. Ada yang passionnya itu agamis lah. Kayak lebih kepada puisi-puisi tentang sufistik. Genrenya itu sufistik, kayak ada Gusmus. Ya, mungkin posisi mereka itu, mereka sudah berjibaku dengan banyaknya realitas. Ya enggak sih? Mereka sudah berjibaku dengan banyaknya realitas dan kuat itu loh, kuat bertahan. Pada akhirnya mereka menjadi sesuatu yang mungkin pada zamannya orang nggak menyangka orang-orang ini akan menjadi seperti ini. Orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang menginfluence banyak orang untuk membaca karya-karya sastra itu. Karena memang mereka sudah, orang-orang ini sudah tahu apa yang mau diperjuangkan dalam hidupnya. Apakah Pram menulis karena dia memang ingin karyanya terkenal? Tidak betul. Juga kan? Enggak, tapi secara idealisme dia mendorong dia harus menulis karena ini bentuk perjuangan dia sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya kan? Begitu juga Gunawan Muhammad dan Gusmus. Mereka tahu bahwa menulis ini hanya sebagai medium, hanya sebagai wadah untuk menyuarakan ide-ide mereka, perjuangan mereka terhadap bangsa Indonesia gitu kan. Tapi tidak semata bahwa untuk menjadi terkenal atau untuk menjadi kaya, dan itu pertaruhannya gila ya. Jadi nggak mungkin orang yang biasa-biasa saja yang mencapai titik sana. Dia pasti secara jiwa udah jadi baja gitu loh, Mas. Nggak lagi oleng ini menghadapi realitas dan apapun lah rintangan-rintangan. Jadi ngomong-ngomong soal kayak apa, karya sastra yang genrenya itu agak sofistik kayak seperti Gusmus lah, Sarah ini kan salah satu pengurus di Les Bumi ya, Les Bumi PBNU. Yang apa, lumayan banyak membicarakan tentang kebudayaan, bagaimana tumbuh kembangnya, keberlangsungannya seperti apa, bagaimana supaya generasi muda ini dia tetap menjaga dan mengenal kebudayaan.
lingkungan pesantren itu kan dia punya, kayak kita perspektifnya kita bawa ke Gusmus nih, melihat Gusmus sebagai salah satu tokoh yang mewakili dunia pesantren, tapi bisa aktif terlibat di dalam dunia kesusastraan di Indonesia. Iya. Ada fenomena dunia pesantren yang beberapa lingkungan itu ketika Gusmus itu muncul, ada banyak juga pertentangan-pertentangan bahwa dunia pesantren itu kan dunia yang harusnya kita belajar kitab, kita baca, pokoknya fokusnya tentang keagamaan lah. Sastra ini dianggap sedikit terlalu bebas, makanya dia nggak punya batasan-batasan. Sementara di dalam konteks pesantren itu kan dia membatasi diri dari ruang-ruang yang terlalu bebas. Nah, ini awalnya itu sempat ada beberapa penolakan juga. Melihat fenomena itu, dunia pesantren hari ini dengan konteks peran sastra, karya-karya sastra itu ke dalam dunia pesantren, kita harus masuk lewat mana sih? Dan seberapa penting sastra ini di dunia pesantren dengan genrenya sendiri? Ya, justru ya, saya ini merasa tertantang untuk mengembangkan bakat saya di sastra karena teman-teman yang ternyata teman-teman penulis ini backgroundnya adalah pesantren. Teman-teman penulis ini yang kamu kenal ini, kamu kenal, backgroundnya pesantren. Sejak saya kuliah itu, karena mereka hidden ya, maksudnya mereka tidak menunjukkan identitas bahwa mereka adalah anak pesantren, tidak. Mereka menulis dan sangat aktif, apalagi ketika saya mengenal sebagian besar teman-teman saya yang di Jogja. Mereka backgroundnya adalah pesantren. Santri, jelas santri. Jadi saya justru appreciate banget. Kenapa? Karena di pesantren itulah justru kultur dan literasinya kuat yang mendorong mereka kemudian mengembangkan bakat di wilayah sastra. Karena kan pesantren itu mereka kuat kitabnya, membaca, dan apalagi kiai-kiai zaman dulu mereka harus menulis kitab kan. Betul. Dan inilah kemudian yang membentuk literasi mereka menjadi kuat. Dan orang-orang yang bacaannya bagus-bagus juga dari pesantren. Saya banyak belajar dari mereka justru. Memang tahun sekitar tahun 2000-an. Saya juga belum masuk, saat itu masih terlalu kecil juga. Jadi tahun 2000-an itu pesantren-pesantren mereka banyak mengembangkan kelompok-kelompok sastra mereka sendiri. Jadi ada yang namanya sastra pena, kemudian komunitas, ada berarti komunitas kutub atau sastra di pesantren itu udah menjamur banyak juga ya? Banyak sekali, dan itu saya mengenalnya justru kebanyakan dari background pesantren ini, yang mereka akhirnya membentuk komunitas, tidak selalu di dalam pesantren tapi di luar pesantren ya. Mereka membangun komunitas-komunitas sastra sendiri, mereka menciptakan sebuah ruang untuk mengembangkan karya mereka. Jadi saya tidak melihat ada sebuah kontradiksi nih antara pesantren dengan sastra. Justru sastra tumbuh dari pesantren. Dia tumbuh dari pesantren, dari nilai-nilai yang kuat yang mengakar di pesantren itu. Iya, apapun temanya yang kemudian berkembang, tapi kan secara kultur itu balik lagi emang dari pesantren. Dan Gusmus saya pikir memberikan teladan yang sangat baik karena akhirnya kemudian anak-anak muda juga mau menulis tema-tema yang tidak jauh dari latar belakang mereka. Tema-tema spiritual, tema-tema islami, seperti itu. Dan ini kaya sekali sebenarnya untuk dieksplorasi. Oke. Jadi memang yang memulai itu, Gusmus memulai sebuah tradisi yang sebenarnya itu sebenarnya sudah dimulai juga. Bani Leteh itu, keluarga Rembang itu, Bani Leteh itu memang kayak dari Kiai Holil Bisri itu kakaknya Gusmus, ayahnya Ketum PBNU kan. Itu kan salah satu sastrawan juga, salah satu penulis puisi, penulis buku. Jadi beliau juga terlibat di dalam dunia kesusastraan juga. Tapi karena yang di eranya kita melihat Gusmus, patronnya ke sana tuh, kita melihat dunia kesusastraan di lingkungan pesantren ini tumbuh kembangnya itu patronnya sebenarnya lebih banyak orang melihat kepada Gusmus, kiblatnya itu lebih kepada Gusmus. Ya, kalau di mungkin anak-anak
muda NU melihat kiblatnya ke Gusmus, tapi saya juga melihat bahwa mereka banyak selain membaca karya-karya sastrawan Indonesia baik yang backgroundnya Muslim atau tidak, mereka juga membaca karya-karya internasional gitu, dan itu penting sekali untuk memperkaya perspektif. Kayak saya suka untuk sastra sendiri itu karya-karya Rusia, karya-karya Amerika Latin, karya Amerika seperti Hemingway ya, kalau prosanya Hemingway. Dan di Rusia kita banyak loh karya-karya sastra Rusia yang ikut mempengaruhi anak-anak muda menulis sastra. Itu seperti Anton Chekhov atau Dostoyevsky, Leo Tolstoy. Dan di Amerika Latin kita juga punya Gabriel Garcia Marquez. Kaya sekali. Dulu buku-buku itu yang kemudian banyak dibaca dan didiskusikan oleh anak-anak sastra ini. Saya tidak menyebut sastra bahwa mereka background sastra, tapi yang berkecimpung di sastra, apapun studinya. Ngomongin sastra, ngomongin kebudayaan, kita ngomongin tentang apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pertahankan, dan apa yang harus terus kita langsungkan, kita jaga keberlangsungannya itu. Sar, kamu kan terlibat di Les Bumi sebagai pengurus nih. Giat-giat di Les Bumi untuk membicarakan kebudayaan, membicarakan apa? Karena kita tahu bahwa globalisasi ini dia mempunyai dampak akulturasi yang cukup kental itu. Jadi semua orang bisa mengakses kebiasaan dan pola perilaku di tempat lain dengan sangat cepat. Kira-kira Les Bumi melihat itu, kamu lah, jangan kita bicara tentang lembaga lah, kamu sebagai orang yang terlibat di Les Bumi, melihat fenomena ini seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang memperhatikan atau orang yang punya keprihatinan terhadap kebudayaan bangsa kita sendiri. Kira-kira kayak gimana? Iya, kalau bicara kebudayaan kan sebenarnya itu sebagai garda terdepan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai negara yang terbuka juga tidak bisa menutup diri dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan lain, entah itu kebudayaan Barat atau kebudayaan Timur yang sekarang sedang happening banget dari Korea Selatan misalnya. K-pop K-pop. Kita tidak bisa mengeksklusi agar kebudayaan kita jangan sampai nih terpengaruh oleh mereka. Kita nggak bisa menutup diri juga. Nggak mungkin. Yang ada kita jadi kolot. Malah jadi terkebelakang. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengambil nilai-nilai yang baik dari kebudayaan mereka untuk kemudian ibaratnya disesuaikan dengan kebudayaan kita, dengan nilai-nilai kita, dengan value kita. Di Les Bumi punya concern ke sana karena sadar bahwa kebudayaan ini kan menjadi sebuah wadah yang sangat penting ya bagi perkembangan manusia sebenarnya. Tanpa kebudayaan tidak ada manusia, dan kalau nggak ada manusia juga akan terlahir tuh kebudayaan. Jadi memang bagaimana yang ekosistem kreatif kultur kita, nilai-nilai kita yang ada di tiap daerah itu kemudian bisa membangun sebuah kualitas diri sebagai manusia ataupun sebagai sebuah kelompok dan akhirnya nanti membentuk bangsa yang memang berbudaya gitu kan. Berarti sistem security pengamanan terhadap kita nggak menutup diri lah, kita terbuka, tapi kita kan perlu mempersiapkan sebuah sistem yang sekiranya ini nggak terlalu berefek dampak negatifnya itu loh. Iya. Pastinya harus ada filternya ya. Harus ada filternya karena kalau semuanya diserap yang ada kita kehilangan jati diri. Betul. Kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita tidak apa sih yang dinamakan sebuah bangsa Indonesia gitu. Kemudian kalau terlalu banyak meniru dari bangsa lain, ya kan? Dan justru di sini pentingnya kenapa kebudayaan itu harus dipelihara. Dipelihara bukan berarti semata-mata seperti artefak ya yang mati kemudian dipertahankan nggak guna, tapi tradisi itu kan dia selalu hidup. Jadi ini yang kemudian harus dijaga, harus disesuaikan nilai-nilainya dengan kehidupan kita sekarang di dunia di masa kontemporer ini. Untuk teman-teman yang anak-anak muda NU khususnya sama secara keseluruhan lah,
anak-anak muda yang di era bonus demografi ini kan posisi kita lumayan banyak nih. Ya. Kita menanggung beban orang tua itu yang ya mereka hampir sekitar mungkin pada puncaknya nanti mereka cuma 30% dari 70% anak muda yang katanya harus produktif, harus produktif. Produktif ini kan banyak hal lah, kita bisa bicara tentang produktivitas di wilayah bagaimana kita bisa mengasah potensi untuk mengambil passion yang kita punya itu loh. Kita itu mau kemana, itu kita bisa mengasah potensi dari situ. Kiat-kiat dari kamu itu gimana, Sar? Untuk bagaimana anak-anak muda dia bisa tetap sesuai dengan cerita kamu, proses kamu dari awal itu loh. Anak-anak muda dia bisa tetap konsisten dengan pilihannya, dia bisa terus melanjutkan apa yang menjadi mimpinya tanpa harus takut terhadap masa depan yang dalam tanda kutip itu agak materialistik lah. Iya. Oke, ini sebenarnya berat ya. Ini berat karena pertama orang itu harus tahu dulu tentang dirinya. Yeah. Dia harus kenal di mana bakatnya, di mana minatnya, dan apa yang bisa dikembangkan dari sana. Okay. Kemudian dia pada akhirnya dengan berbagai perenungan yang dia alami, dia harus bisa menentukan apa sih makna menjadi hidup gitu loh. Karena kalau tanpa itu dia nggak punya visi ke depannya akan mau jadi apa. Jadi pertama dia harus tahu nih, gue nggak mau ngapain ya dengan gue dikasih kesempatan hidup di dunia ini dengan bakat yang gue punya, terus apa makna gue menjadi hidup, dengan kontribusi apa yang bisa dilakukan gitu, perannya apa nih, misalnya nggak usah jauh-jauh, pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial pertetanggaan, atau kemudian di komunitas, nanti bisa lebih luas lagi kontribusinya yang bisa diberikan. Tapi yang pertama kali harus diketahui adalah ya bakatnya apa, mengenal potensi diri dan tahu makna hidupnya itu apa. Mungkin ini kejauhan ya, tapi saya pikir itu fundamental sekali untuk anak-anak muda, biar mereka punya semangat, punya konsistensi untuk tetap berada di jalan itu, karena pasti tantangannya besar sekali. Setiap kelokan itu ada challenge-nya, dan kalau dia tidak berakar di fondasi itu, dia akan gampang terpengaruh, terbawa arus. Dan ini potensinya besar sekali Indonesia. Saya melihat bahwa dengan segala kekayaan yang kita punya, tinggal kualitas manusianya gitu. Tinggal dari yang individu ini mereka mengetahui apa sih yang mau bisa diberikan. Kualitas manusianya kita mulai dari mana tuh? Kualitasnya pertama dia harus punya nilai-nilai ya. Maksudnya sebagai pribadi apa sih yang menjadi nilai-nilai hidup dia gitu. Apalagi kita hidup di bangsa yang sangat majemuk. Gitu. Kebetulan saya lahir sebagai seorang Islam, kemudian tahu-tahu masuk di wilayah lingkungan NU, ya kayak gitu. Terus apakah ini kemudian membatasi diri saya untuk berkembang lebih jauh? Kan tidak mungkin. Jadi saya juga harus punya nilai toleransi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau agama yang berbeda. Kemudian yang penting adalah berbuat baik misalnya kepada orang lain dan menjadi bermanfaat misalnya seperti itu. Nilai-nilai apa makanya yang bisa dimiliki oleh seorang individu yang akhirnya mengasah kualitas diri dia untuk menjadi seseorang yang bermakna gitu dalam menjalani kehidupan. Jadi memang lebih kepada ini ya, lebih kepada mengenal potensi diri, mengasah, tapi yang lebih penting lagi itu kan harus ada sistem yang mensupport. Pastinya. Yang lebih penting. Pastinya. Tapi kalau kita berpikir, kalau secara kelembagaan nih, kelembagaan. Jadi kelembagaan ini kan ya kita anggap dia semacam sistem. Iya. Ya, Les Bumi sebagai ya perspektif kamu aja lah, perspektif sebagai kamu. Sistem. Sebagai sistem, apa yang harus dilakukan Les Bumi untuk sekiranya menakar potensi anak-anak muda NU khususnya dan Indonesia secara umum menyambut peluang demografi ya, kita 70% itu peluang demografi lah, dengan segala bentuk kekayaan alam yang kita punya, segala bentuk potensi demografi yang kita punya. Kira-kira
Les Bumi ini menakar potensi itu, dia mempersiapkan sistem seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan lah untuk melihat kondisi itu, Iya, Les Bumi ini kan banyak sekali ya di daerah-daerah kita dari tingkat wilayah bahkan cabang, ranting. Nah, yang menarik nih dalam rapat terakhir ya sama Mas Sabrang depan dulu. Sabrang, iya. Dia kan juga Les Bumi. Noe. Leto. Noe. Jadi menarik sekali dia berbicara bahwa Les Bumi ini sebagai sebuah sistem itu sebenarnya tidak perlu fokus di produksi, tapi di wilayah kurasi. Kenapa? Karena yang penting adalah menyediakan platform ya, menyediakan medianya bagi anak-anak muda, bagi orang-orang yang memang mereka berkecimpung di kesenian, di kebudayaan, di daerahnya masing-masing, yang kemudian difasilitasi oleh Les Bumi. Seperti itu. Dan Les Bumi tugasnya akhirnya kemudian mengkurasi dan membantu mengembangkan, memberikan ruang ya, ekosistem yang baik bagi mereka agar mereka bisa tetap tumbuh gitu. Dan nanti pastinya akan berkontribusi sendiri untuk Indonesia. Jadi di situ peran Les Bumi justru memberikan ruang kreatifnya sebagai sebuah sistem ya. Kita support di sana. Berarti anak-anak muda itu jangan mikir cinta tok. Iya guys. Iya pasti. Ya ada challenge dalam periodisasi tahun-tahun ke depan ini yang dia cukup menguras banyak tenaga ya, banyak pikiran pasti. Apalagi mendekati momentum-momentum yang pertengkarannya ini nggak sepele lah. Padahal urusan-urusan sepele, tapi pertengkarannya nggak sepele lah. Jadi anak-anak muda itu kan harus mempersiapkan diri masuk ke dalam ruang-ruang pertengkaran yang sebenarnya ini pertengkaran sesaat. Kita harus tahu mana ruang yang sesaat, mana ruang yang jangka panjang, itu kan kita harus tahu tuh. Iya. Yang kayak gitu tuh. Jadi mungkin Les Bumi itu bisa membuat semacam roadmap untuk kalau kita pertengkaran sesaat ya sesaat aja. Kita kembali lagi ke konsen apa yang harus kita bicarakan ke 10, 20, 30 tahun mendatang, bahkan sampai 100-an tahun mendatang lah. Kayak gitu. Ya pastinya memang jangan sampai jangan sampai terlalu reaktif lah menghadapi realitas itu, karena pertentangan itu kan pasti ada. Tinggal bagaimana ini bisa diakomodasikan gitu. Diakomodasi dan bisa justru nanti membawa dampak yang positif lah untuk generasi muda. Kita kan mungkin karena pengaruh digital juga ya, pengaruh sosial media dengan isu-isu yang sedang viral dan sebagainya, itu kan gampang sekali mempengaruhi wacana publik. Itu juga jadi salah satu dia pisau mata dua lah ya kan, kayak gitu. Jadi istilahnya itu ada sisi positif negatifnya itu loh. Pasti segala sesuatu kan ada posisi positif dan negatifnya. Tapi kan itu realitas yang harus kita terima hari ini tuh. Perkembangan teknologi itu realitas yang harus kita terima hari ini. Dan untuk mengantisipasi disrupsi informasi yang sedemikian seperti tsunami itu, anak-anak muda NU harus punya cantolan yang kuat. Anak-anak muda secara keseluruhan harus punya cantolan yang kuat, harus punya seseorang sebagai patron itu loh, melihat bahwa dia ini saya banget lah. Saya bisa seperti dia. Kayak cewek-cewek zaman sekarang itu bisa lihat Mbak Sarah ini sebagai Sarah ini saya banget lah, kayak gitu. Menginspirasi banget lah. Ya memang harus punya teladan ya, harus punya siapa yang kita adore, siapa yang memang kita anggap guru, dan dari mereka kita belajar kan kemudian. Oke, kita sahabat-sahabat kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Sarah ini lumayan karena Mbak Sarah ini dia salah satu pegiat budaya yang sudah malang melintang pergi kemana-mana lah, bertemu dengan pegiat-pegiat budaya di berbagai daerah, membicarakan kondisi kebudayaan dan kesusastraan di Indonesia. Ini keren banget, kita dapat tamu yang lumayan memberikan pengetahuan baru buat kita nih. Ya semoga sahabat-sahabat mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan. Yang pastinya yang saya tangkap dari sedikit banyak obrolannya Mbak Sarah tadi, itu bicara tentang potensi diri itu kita harus
terus mematangkan potensi diri, support system itu penting banget. Ternyata support system itu penting banget. Jadi orang-orang di lingkungan kita itu harus orang-orang yang dia mensupport apa yang mau kita lakukan, passionnya kita di mana, yang kayak gitu tuh. Jadi biasanya itu kalau udah jam 4:30 itu kita udah mau closing statement lah. Kita persiapan buka puasa. Jadi untuk buat sahabat-sahabat Ansor Banser, apa yang bisa anak-anak muda lah, apa yang bisa Mbak Sarah sampaikan kepada teman-teman Ansor Banser dan kaula muda di seluruh Indonesia? Monggo. Baik. Ya, berangkat bahwa tadi sempat bahas soal Les Bumi juga. Jadi saya ini pengurus yang paling muda di Les Bumi. Cuma saya mau bilang ke anak-anak muda, jangan pernah takut untuk berkompetisi atau berpartisipasi di lingkungan yang sebenarnya itu mungkin lebih tua dari kita, lebih senior dari kita. Kalau kita yakin dengan kualitas diri, dengan bakat kita harus confident di sana bahwa kita juga bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat yang lebih luas, dan harus yakin saja dengan pilihan dan komitmen yang memang kita ingin perjuangkan. Itu saja. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Sarah yang udah datang di Ansor Podcast. Kita doakan semoga Mbak Sarah sehat-sehat, terus menginspirasi anak-anak muda di Indonesia, khususnya anak muda NU. Semoga apa yang disampaikan Mbak Sarah itu bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah bermanfaat lah. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.